Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton masih di channel Diet Santuy di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten. Kalau kita ngomongin diet, entah itu untuk menurunkan berat badan, entah itu untuk menambah berat badan, biasanya di pikiran kita ini sudah ada hasilnya mau seperti apa. Kita sudah ada bayangan, pengen jadi seperti apa. Cuman sebelum meraih hasil tersebut tentunya ada proses dan juga progres yang harus kita lewati. Proses sendiri merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk meraih hasil tadi. Dan progres ini setelah kita melakukan proses-proses kecil tadi, lama-kelamaan akan ada kemajuan sebelum akhirnya kita mencapai hasil yang kita inginkan. Masalahnya tapi justru banyak orang tidak bisa menikmati proses dan juga progresnya. Salah satunya alasannya adalah karena mereka terlalu perfeksionis. Aku mau kamu lihat cerita berikut ini. Kenalin, cewek ini namanya Vina. Vina ini orangnya perfeksionis banget. Di kehidupan pribadinya, dia sangat perfeksionis. Kalau bikin tugas, pokoknya harus bagus dan sempurna. Dan gak terasa, sifatnya ini ke bawah juga saat dia lagi diet. Pas mau mulai diet, Vina bikin dulu nih planning yang sangat terencana. Pokoknya Vina mau makan straight defisit terus. Karena TDEE-nya 2000 kalori, Vina menargetkan tiap hari dia makan 1600 kalori. Biar defisit 400 kalori setiap hari. Vina juga memplan olahraganya dengan seksama. Vina mau olahraga seminggu 5 kali tanpa bolong. Dan Vina juga menargetkan tiap minggu dia harus turun berat badannya setengah kilogram. Karena katanya turun yang sehat ya segituan. Dengan semua perhitungannya tersebut, Vina yakin dalam 1 tahun body goals-nya memiliki badan langsing bebas lemak akan tercapai. Semua target dan harapannya itu selalu ada dalam pikirannya. Awal-awal sih semuanya berjalan mulus. Seminggu, 2 minggu, lalu tiba-tiba gangguan hidup mulai datang. Vina tiba-tiba diajakin teman akrabnya all you can eat. Ya, Vina mau nolak, gak enak. Akhirnya ikut juga si Vina. Dan sehari itu target kalorinya, 1600 kalori, tidak tercapai. Sesampainya di rumah, setelah all you can eat, Vina merasa sedih. Tapi Vina mencoba lagi kembali ke pola makannya. Weekendnya ada undangan lagi dari temen. Ada nikahan. Bablas lagi makannya. Nggak terasa dalam seminggu 2 kali target kalorinya nggak kecapai. 2 kali nggak sesuai plan, bikin Vina sedikit sebel. Vina juga tiba-tiba minggu depannya kerjaan kantornya numpuk. Seminggu full deadline-nya banyak banget. Tahu sendiri, bagi beberapa orang, kalau sudah stres, tiba-tiba gampang emotional eating. Ya pas pula, pas buka GoFood, ada promo boba nih dari Singkutang. Biasanya sih, Vina kebal sama ginian. Tapi karena minggu sebelumnya udah 2 kali miss, plus pikirannya lagi banyak banget, Vina jadi mikir begini. Ya udahlah, udah nggak sesuai plan juga. Lalu akhirnya diorderlah boba tersebut, dan di hari itu lagi-lagi kalori perhitungan si Vina miss lagi. Dalam 7 hari belakangan, 3 kali total, si Vina sudah bablas dari target kalorinya. Lalu karena sibuk banget, nggak terasa juga, sudah 6 hari berturut-turut, si Vina ini nggak berolahraga. Pas bikin tugas, remindernya untuk berolahraga bunyi. Tapi karena kurang tidur, lalu memang deadline-nya mepet banget, Vina matikan remindernya. Skip dulu deh, nggak olahraga. Dalam hati, dia sedih. Plan yang dia buat sudah cekadut. Dan endingnya saat weekend, Vina nimbang. Bukannya turun setengah kilo sesuai keinginannya, malah naik 1,5 kilogram berat badannya di minggu tersebut. Vina yang perfeksionis melihat semua hasilnya tidak sesuai rencana, dia pun merasa gagal. Siapa yang pernah merasa seperti Vina? Coba tulis di komen. Pas mau mulai diet, di otaknya sudah pengen gini gitu, berharap gini gitu. Realita hidup menyerang dan akhirnya yang direncanakan tidak sesuai. Terus bikin kamu galau hingga akhirnya merasa dietnya gagal. Nggak defisit sehari, merasa sebagai orang yang payah. Nggak workout sehari, merasa sebagai orang yang malas. Nggak sesuai target turunnya, merasa dietnya gagal. Ini penyakit banyak orang loh. Perfeksionis pada proses dan juga progres. Begini, kamu pernah dengar nggak quotes kalau konsistensi beats perfection? Artinya, kemampuan kamu untuk konsisten itu jauh lebih penting ketimbang kamu berharap proses dan progresmu itu mulus sempurna tanpa celah. Kalau kita sudah ngomongin diet, itu berarti ada perubahan lifestyle di situ atau perubahan gaya hidup dengan mengatur pola makan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita sudah ngomong gaya hidup, ya berarti harus bisa dijalani seumur hidup. Dan kalau sudah ngomong hidup, nggak ada yang mulus di kehidupan ini.
So, sebenarnya kamu nggak perlu taruh pressure di dirimu sendiri kalau kamu harus mulus semua proses dan progresnya. Pasti nanti ada hari-hari di mana kamu off track. Entah kamu itu perhitungan kalorinya miss karena ada live event, entah kamu nggak bisa workout karena lagi sibuk, entah memang tiba-tiba turunnya nggak sesuai target padahal kamu sudah berjuang. Dan semua itu wajar. Yang penting kalau kamu off track dietnya, ya udah besoknya on track lagi. Kalau kamu skip workout beberapa hari, ya udah besoknya mulai workout lagi. Kalau kamu targetnya nggak sesuai harapan, ya udah coba dievaluasi lagi, lalu dijalani lagi. Nggak perlu berharap proses dan progresnya akan mulus, karena memang tidak akan bisa seperti itu. By the way, si Vina tadi ternyata juga nonton video diet santuy. Lalu Vina sadar kalau proses itu tidak perlu mulus semua. Meskipun dia miss dalam seminggu atau 7 hari miss terus, itu berarti cuman miss 7 dari 365 hari dalam setahun. Alias cuman 1/52 minggu aja dia miss. Ngapain pusing? Masih ada 51 minggu lagi untuk memperbaiki dan back on track lagi. Besok-besok ada live event yang datang pun Vina nggak baperan lagi. Karena dia manusia yang hidup, jadi wajar ada beberapa momen di mana dia akan off track. Tapi kuncinya kembali lagi setelah selesai urusannya. Vina juga sadar kalau progres diet itu memang nggak linear. Bakal naik turun dan itu wajar. Yang dilihat sekali lagi trennya, bukan naik turunnya tiap hari. Karena kalau konsisten jangka panjang, pasti trennya akan bagus. Dan akhirnya Vina sadar kalau kuncinya itu konsisten, bukan sempurna. Konsistensi beats perfection. Dan Vina lama-kelamaan juga bisa mencapai goals-nya. Meskipun di tengah jalan banyak sekali dia kelepasan dietnya, banyak sekali minggu-minggu berat badannya stuck, tapi karena dia konsisten jangka panjang, goals-nya tercapai juga. Pesan Vina buat kamu, tips konsisten diet hari ini, nggak perlu berharap proses dan progresmu itu sempurna. Yang penting konsisten jangka panjang. Percaya aja hasilnya nanti akan datang. Sebelum kamu bisa meraih hasil yang kamu inginkan, kamu perlu belajar dulu untuk menikmati proses, mensyukuri progres. Karena kalau kita ngomongin diet, ini kan game jangka panjang ya. Dan kalau sudah jangka panjang, nggak mungkin nggak ada gangguannya. Tiba-tiba mungkin nanti pacarmu pulang bawa martabak. Tiba-tiba mungkin emak di rumah masaknya gorengan semua. Tiba-tiba mungkin deadline-nya banyak banget dan kamu nggak sempat workout. Itu semua wajar, namanya manusia, pasti kehidupan nanti ada gangguannya. Tapi yang penting kalau off track, jangan lupa nanti kembali on track lagi. Nggak masalah, nggak harus mulus, nggak harus perfect. Ingat, konsistensi beats perfection. Jadi tips hari ini sekali lagi jangan lupa ya, konsisten jangka panjang, nggak usah perfect, mengejar semuanya sempurna. Oke? Aku masih punya banyak tips diet lainnya supaya kamu bisa makin konsisten di dietmu. Jadi kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe. Pencet bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan. See you di video selanjutnya.